Berlokasi di dataran tinggi antara Gunung Api Inerie dan Gunung Api Ebulobo, dengan ketinggian kebun antara 1.000 hingga 1.550 meter di atas permukaan laut dan suhu rata-rata 15 hingga 25 derajat Celcius, kawasan ini sangat cocok untuk budidaya kopi Arabica. Disinilah orang Bajawa membudidayakan tanaman kopi secara turun-temurun. Kopi Arabica Bajawa memiliki aroma dan cita rasa yang khas dan sudah terkenal hingga ke mancanegara. Itu kalau saya tidak salah ada beberapa negara ya, antara lain Kanada, Amerika, kemudian Australia, Indonesia, Jepang, Polandia, dan Rusia. Itu yang selama ini sudah ada kerjasama dan secara rutin ya, itu dikirim ke beberapa negara tersebut. Jadi masalah karena belum bisa mengirim secara rutin ya. Dalam setahun itu hanya bisa dikirim pada bulan-bulan tertentu, yaitu Juni, Juli, Agustus sampai September ya. Oktober, November itu produksi mulai berkurang ya. Karena memang di sini masih setahun sekali panen. Nah, ini yang masih menjadi kendala sehingga kadang-kadang ya banyak negara yang memesan, tetapi karena tidak bisa memenuhi permintaan secara rutin, makanya hanya beberapa negara aja yang dikerjasama demikian. Budidaya tumbuhan kopi dilakukan secara organik. Pohon kopi dapat hidup hingga usia 20 tahun dan dalam musim panen satu pohon kopi dapat menghasilkan minimal 4 hingga 5 kg buah kopi. Pemetikan buah kopi dilakukan pada pagi hingga siang hari, karena buah kopi harus langsung diolah setelah dipetik. Petani kopi hanya akan memetik buah kopi yang sudah matang atau berwarna merah. Pertama itu sebenarnya satu pohon kopi yang setegakan ini, dia harus menghasilkan itu minimal 9 kilo ceri sampai 9,5 kilo itu minimal. Tapi ketika dari sistem perawatan sudah tidak terlalu maka satu pohon itu atau tegakan itu bisa dengan 2-3 kilo itu. Lalu dari panen itu, panen buah merah yang 95%, dari 95% itu kita kirim ke UPH, di sana ditimbang, setelah ditimbang disortasi, yang rambang itu kita pisahkan, yang terbenam itu kita proses untuk pengolahan, pengupasan kulit merah. Yang rambang itu untuk konsumsi, sedangkan yang bagus itu kita proses untuk dijual, bahkan untuk bubuk. Hasil panen kopi dari petani dulunya dijual secara gelondongan kepada tengkulak. Kini sudah terwadahi dalam koperasi desa yang membeli dan mengolah kopi hasil panen dari petani. Biji kopi dari petani setelah dibawa ke koperasi, terlebih dahulu ditimbang dan disortir untuk memisahkan buah merah yang sehat dan segar dengan buah hijau, kuning, dan hitam serta kotoran yang terbawa. Proses sortir mudah dilakukan. Buah kopi yang mengambang saat dimasukkan ke air adalah buah kopi yang dinilai tidak bagus untuk diolah sehingga harus dipisahkan.
Biji kopi sebelum diolah harus dikupas hingga meninggalkan kulit ari yang membungkus biji kopi. Kemudian difermentasi selama 18 sampai 36 jam. Biji kopi selanjutnya dicuci dan dijemur sampai kadar air dari biji kopi 12%. Inilah kadar air yang pas dan sempurna untuk biji kopi yang akan langsung dijual ataupun yang akan diproses lanjut untuk dijadikan bubuk. Meski sebagai daerah yang terkenal sebagai penghasil kopi, namun berbagai kendala tidak terelakkan bagi para petani kopi. Faktor cuaca adalah kendala utama yang mempengaruhi komoditi kopi dari Bajawa. Kalau kendala, yang pertama tentunya soal situasi kemarin. Mestinya 2-3 tahun kemarin cukup baik, dari segi harga cukup baik. Tapi terakhir-terakhir ini karena soal dari aspek kondisi ekonomi. Kita baru habis recovery ekonomi karena pasca Covid ini, sehingga harga cukup baik, tetapi iklim kemarin cukup tegas. Selain itu juga ada ada anomali iklim kemarin dengan seroja yang membuat banyak petani kopi, pohon-pohon kopinya banyak yang tumbang. Lalu yang kedua, dari aspek yang lain itu soal pohon pelindung. Pelindung kopi itu sudah banyak yang mati karena dadap, itu Leucena glauca kalau tidak salah nama latinnya itu, gampang terserang ulat yang kemudian bisa membuat kopi dalam satu rumpun, dalam satu wilayah yang besar itu cukup kemudian kering. Lalu pada saatnya ketika pelindung ini tidak ada, kopi tentunya berbuah tidak terlalu banyak, dan terakhir mempengaruhi produksi itu. Dan terakhir mestinya ada kebijakan yang cukup secara radikal, karena kopi-kopi yang di Bajawa ini sudah cukup tua, mesti kemudian diremajakan. Nah, itu yang dirasakan akhir-akhir ini, sehingga produksinya turun. Begitu. Pertama tadi saya jelaskan bahwa pertama itu kopi sebenarnya itu dia setiap tahun itu produksinya bagus. Dari segi perawatan juga sudah semakin kurang perhatikan. Lalu pemangkasan juga, karena ini kopi sebenarnya tidak bisa tinggi macam begini. Dia harus ada sistem pemangkasan sehingga bagaimana cara panen. Lalu yang kedua, kita di petani ini kan panen juga asal panen. Dari asal panen itu ranting yang terikut itu langsung petik dengan ranting itu memang terganggu sekali. Terganggu sekali karena
proses bunga buah berikutnya akan tertunda. Nah, kalau memang panen buah merah betul, maka dia 2-3 hari atau 1 minggu kemudian panen lagi. Tapi rata-rata sekarang kan panen tidak bisa mau ikuti betul supaya sesuai standar operasional. Itu. Maka kita dengan adanya UPH itu kita benar-benar kita mengajar teman-teman petani bahwa panen itu benar-benar 95% buah merah. Aroma wangi kopi menyatu dengan udara di Bajawa, karena hampir di semua rumah warga akan dijumpai pemandangan proses menggoreng biji kopi untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk diolah dan dijual. Di UPH Kopi Arabica Murni Flores Bajawa, Koperasi Serba Usaha Fa Masa, proses penggorengan menggunakan mesin penggoreng dengan suhu 180 hingga 200 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam untuk tingkat kematangan sempurna. Hasil penggorengan akan didiamkan beberapa saat hingga dingin, baru dilanjutkan pada proses produksi selanjutnya. Tahap penggilingan biji kopi menjadi tahap terakhir untuk mendapatkan bubuk kopi yang siap untuk dikemas dan dipasarkan keluar.
Tahap demi tahap, dalam proses mengolah biji kopi tetap dijaga dengan baik oleh masyarakat Bajawa guna mempertahankan aroma dan cita rasa khas kopi Arabica Bajawa. Inovasi pun tidak terlupakan. Modernisasi dalam proses pengolahan kopi berjalan seiring dengan permintaan yang terus berdatangan dari dalam maupun luar negeri. Kalau untuk kelompok-kelompok, ya palingan kita cuma melanjutkan yang kemarin-kemarin. Bahwa pertama alat pengolahan mereka dari palper sampai ke haler terakhir itu sudah mesti cukup baik. Yang kedua, karena Bajawa ini iklimnya itu susah ditebak, kadangkala sangat kabut, dan sementara untuk kopi ini dibutuhkan untuk kualitas yang cukup baik itu kadar airnya 10-11. Nah ini tentunya butuh alat yang cukup untuk menjemur, rak-rak jemur yang mesti kemudian cukup diperbanyak. Dan terakhir, karena kita rata-rata pengolahan itu menggunakan pengolahan cara basah atau full wash, artinya butuh air yang cukup untuk kebersihan kopi sendiri pasca difermentasi kurang lebih 32 jam. Nah ini kira-kira, tetapi pada ujungnya itu adalah soal grading. Rata-rata petani belum menggunakan mesin grid karena para pencinta kopi atau para pembeli kopi, buyer, lebih pada saatnya itu sudah mulai kopi dengan ukuran sekian sampai sekian. Artinya mesin grading itu dibutuhkan oleh petani di dalam unit-unit pengolahan yang sudah mereka siapkan. Itu saya pikir kendala-kendala ke depan, kita harapkan juga perhatian pemerintah daerah, provinsi maupun pusat untuk komoditi yang boleh dikatakan agak unik yang ada di Flores ini. Komoditi unggulan dan menjadi label dari daerah Bajawa. Produk kopi Arabica Bajawa akan mudah dijumpai di kota dingin ini, terutama jika ada kegiatan-kegiatan pameran. Ini kan kemasan lama. Ini ada lagi juga Orang Bajawa bilang apa itu? Kata itu bisa dicium ke atas. Jadi kopi di Kabupaten Ngada itu merupakan komoditi unggulan pertama ya. Kenapa? Karena dari 12 kecamatan, itu hampir 3 kecamatan besar, itu produksi kopi. Kemudian yang kedua, kopi pada momen Bolo Bobo Ngada Festival ini, itu menjadi salah satu tema utama untuk dijual, diinformasikan kepada dunia luar bahwa kopi Ngada itu kopi Bajawa ya, Arabica Flores Bajawa, itu kopi yang sudah cukup dikenal baik nasional maupun internasional. Bahkan saat ini sudah beberapa negara yang kerjasama dengan teman-teman yang berusaha di bidang kopi khususnya di Kabupaten Ngada. Jadi kopi Arabica Flores Bajawa ini memang antara pemerintah, kemudian masyarakat, petani kopi sendiri, dan asosiasi kopi Kabupaten Ngada itu bekerja sama untuk tetap menjaga mutu, kualitas, demikian juga petani. Karena ciri khas kopi Arabica Flores Bajawa itu ciri khasnya beda dengan rasa yang lain. Karena sangat alami, kemudian iklimnya juga sangat mendukung. Sehingga memiliki cita rasa yang berbeda dengan kopi-kopi daerah lain. Demikian. Kopi Arabica Bajawa memiliki aroma yang kuat yang bisa menarik minat orang untuk minum kopi. Keunggulan lainnya,
Kopi Arabica Bajawa juga memiliki tingkat keasaman yang seimbang, sangat cocok dikonsumsi oleh siapapun dan terkesan ringan. Bagi pecinta minuman hitam dengan rasa pahit ini sangat menikmati rasa original tanpa campuran gula. Namun bagi penikmat kopi yang tidak begitu menyukai rasa pahit, bisa dicampur dengan pemanis, baik itu gula putih maupun gula aren. Untuk saya sendiri kopi Arabica Bajawa mantap rasanya, sangat aman di lambung dan baik untuk diminum. Mungkin karena saya juga pecandu kopi, jadi saya sangat menikmati kopi Arabica Bajawa. Karena mungkin kopi Arabica sudah sering dikonsumsi, sudah cukup lama dikonsumsi, jadi memang keterikatannya sama lidah sudah menyatu. Jika dibandingkan dengan kopi Arabica Forest Bajawa sama kopi-kopi yang lain yang mungkin pernah dicicipi, bagaimana? Kalau menurut saya, kalau kopi Arabica Bajawa itu walaupun pahit tapi mudah untuk diterima. Jadi maksudnya walaupun pahit tapi punya kecenderungan untuk diminum terus gitu Kak. Kalau pernah mencoba kopi Arabica dari daerah yang berbeda, itu rasanya memang lebih pahit dan sudah untuk satu gelas cukup gitu. Tapi kalau mungkin langsung dari Bajawa, jadi saya senang sekali untuk menikmati kopi Arabica Bajawa. Secangkir kopi hangat di tengah udara dingin kota Bajawa menjadi perpaduan yang sempurna bagi pecinta kopi. Membangkitkan energi dan menjadi sumber inspirasi bagi siapapun ketika menikmati minuman dari hasil seduhan kopi Arabica Bajawa. Kopi untuk masyarakat Bajawa itu adalah minuman rakyat. Kenapa saya katakan minuman rakyat? Kemana saja orang Bajawa pergi bertamu, itu yang disuguhkan pertama adalah kopi. Ya. Jadi sama saja dengan air putih ya. Nah itu yang membuat kopi itu sudah betul-betul merakyat dan hampir setiap keluarga memiliki kebun kopi. Ini yang dikatakan memang kopi Arabica Forest Bajawa ini sudah merakyat di Kabupaten Ngada.